Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah, NIM 123002235 dari Prodi S1 Pidana dari instansi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah praktek 7 dari Ibu Kurniastuti STMT tentang biolistrik sel saraf dan jantung. Topik pembahasan saya kali ini yang pertama ada morfologi saraf dengan memberi gambar dan keterangan. Yang kedua, mekanisme depolarisasi, repolarisasi, potensial aksi dan perambatan potensial aksi. Dan yang ketiga, mekanisme sinyal listrik dan otot. Yang keempat, ada mekanisme sinyal listrik dari jantung. Dan yang kelima, faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf dan lengkung refleks saraf. Pengertian biolistrik adalah listrik yang terdapat pada tubuh makhluk hidup berbeda dengan listrik yang berasal dari elektron. Seperti baterai listrik dalam tubuh makhluk hidup berasal dari ion, jadi listrik yang ada dalam tubuh kita bukan seperti listrik yang mengalir pada kabel listrik. Biolistrik yang dimiliki setiap manusia bersumber dari ATP, adenosin trifosfat, mana ATP ini dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi sel. Sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan muatan positif pada permukaan luar dan lapisan muatan negatif pada permukaan dan atas atom hidrat. Jika diibaratkan, lapisan muatan positif dan lapisan muatan negatif ini sama seperti katoda dan anoda dalam baterai. Jika baterai berguna untuk alat listrik berguna untuk tubuh makhluk hidup. Contohnya seperti perjalanan impuls saraf menuju ke efektor pada tubuh manusia menjadi sangat cepat. Karena adanya proses kelistrikan pada sel saraf juga disebut sebagai neuron, dialah yang berperan dalam impuls atau rangsangan. Morfologi saraf. Yang pertama ada badan sel. Mengandung inti sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. Lalu ada dendrit, serabut-serabut yang merupakan pengguluran sitoplasma. Dendrit umumnya banyak dan pendek-pendek, fungsinya untuk membawa rangsangan ke badan sel. Ada akson atau neurit. Serabut-serabut dari penjuluran sitoplasma bedanya dengan dendrit, akson ukurannya lebih panjang, fungsinya untuk membawa dari badan sel ke sel saraf lain. Ada selaput mielin. Selaput mielin mempunyai segmen-segmen dan lekukan di antara dua segmen disebut nodus Ranvier. Selaput mielin ini dikelilingi oleh sel saraf. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat antaran impuls yang masuk. Dan yang terakhir ada sel safwan, yaitu sel yang mengelilingi seluruh mielin. Nama dari sel ini diambil dari nama Theodore Safwan, seorang ilmuwan dari Jerman. Sel safwan berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi memori, dan membantu regenerasi dari memori. Dan ada nodus Ranvier, yaitu bagian antar dua segmen seluruh mielin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ranvier mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ditemukan oleh Louis Antoine Ranvier. Dan terakhir ada sinapsis. Celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron tersebut. Informasi ini ditukarkan dalam disebut neurotransmitter. Pada ujung murid setiap sel saraf terdapat sebuah kantong yang disebut bulbus akson. Kantong inilah yang akan menghasilkan neurotransmitter. Pembahasan yang kedua di sini ada mekanisme depolarisasi atau mekanisme repolarisasi potensial aksi dan mekanisme perambatan potensial aksi. Mekanisme depolarisasi adalah perubahan di dalam sel, di mana sel mengalami pergeseran distribusi muatan listrik, sehingga menghasilkan muatan negatif yang lebih sedikit di dalam sel.
Depolarisasi sangat penting untuk fungsi banyak sel, komunikasi antar sel, dan fisiologi organisme secara keseluruhan. Potensi aksi dalam neuron menunjukkan depolarisasi di mana muatan internal sel menjadi kurang negatif atau positif, dan repolarisasi di mana muatan internal kembali ke nilai yang lebih dekat. Kebanyakan sel dalam organisme tingkat tinggi memelihara lingkungan internal yang berbeda negatif relatif terhadap bagian luar sel. Perbedaan muatan ini disebut potensial membran sel. Dalam proses depolarisasi, muatan internal negatif sel untuk sementara menjadi lebih positif atau kurang negatif. Pergeseran dari potensial membran negatif ke positif terjadi selama beberapa proses, termasuk potensial aksi. Selama potensial aksi, depolarisasi begitu besar sehingga perbedaan potensial melintasi membran sel dengan cepat membalikkan polaritas dan badan dalam sel menjadi bermuatan positif. Lanjutannya, perubahan muatan biasanya terjadi karena masuknya ion natrium ke dalam sel. Meskipun dapat dimediasi oleh masuknya semua jenis kation atau aliran dari semua jenis anion, kebalikan dari depolarisasi disebut hiperpolarisasi, atau penggunaan istilah depolarisasi dalam biologi berbeda dari fisika, yang mengacu pada situasi di mana segala bentuk polaritas, yaitu adanya muatan listrik baik positif maupun negatif, berubah menjadi nilai nol. Mekanisme repolarisasi potensial aksi dalam keadaan repolarisasi potensial membran berubah dari positif di sisi dalam menuju kembali ke negatif di sisi dalam. Tahapan repolarisasi diawali dari suatu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Tahap ini kanal Na+ mulai tertutup, kanal ion K+ terbuka dan ion K+ keluar sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Mekanisme perambatan potensial yang pertama, potensial aksi pertama, yaitu dibangkitkan ketika ion natrium mengalir ke dalam melintas membran pada satu lokasi. Membran mengalami repolarisasi ketika K positif mengalir keluar. Potensial aksi kedua. Depolarisasi potensial aksi pertama telah menyebar ke wilayah yang bersebelahan pada membran tersebut. Mendepolarisasi wilayah itu dan memulai potensial aksi kedua. Potensial aksi ketiga yaitu merambat secara berurutan saat repolarisasi berlangsung melalui mekanisme ini. Aliran ion lokal menembus membran plasma dan menghasilkan impuls saraf yang merambat di sepanjang akson itu. Mekanisme sinyal listrik dari otot. Sinyal listrik dari otot atau nama lainnya adalah elektromiogram. Sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Satu unit motorik terdiri dari satu cabang neuron dan batang otak atau terenklat, roda, spinalis, dan 25.000 sampai 2.000 serat otot sel yang berhubungan aksial istirahat di kedua sisi membran pada sebuah arah. Serat otot serupa dengan potensial istirahat di serat saraf. Kerja otot dimulai oleh potensial aksi yang berjalan di sepanjang suatu akson dan melewati motor enklat menuju ke dalam serat otot menyebabkan serat tersebut berkontraksi. Faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Neuron sangat sensitif terhadap perubahan pH dari cairan interstisial di sekitar contoh. Satu, kondisi alkalosis akan meningkatkan stabilitas suatu neuron. Dua, hiperventilasi dapat memicu terjadinya kejang pada seorang individu yang susceptible. Yang ketiga, asidosis dapat menurunkan stabilitas suatu neuron yang dapat meningkatkan. Yang keempat, hipoksia dapat menyebabkan berhentinya kerja neuron secara total dalam waktu 3-5 menit. Mekanisme penghantaran impuls pada lambung refleks saraf, yaitu sistem saraf pada manusia dibedakan menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pada sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang bertanggung jawab terhadap gerak tubuh. Gerakan tubuh tersebut terjadi karena proses yang disadari yang disebut juga gerak sadar atau biasa, sedangkan gerak yang tidak disadari disebut gerak refleks. Yang pertama, alur impuls pada gerakan biasa atau gerak sadar. Reseptor menerima rangsangan saraf sensorik dibawa ke saraf pusat atau otak atau sumsum tulang belakang untuk diolah saraf motorik efektor dalam bentuk gerak yang disadari. Contoh gerak sadar antara lain berjalan, olahraga, makan, minum, dan sebagainya.
Alur impuls pada gerak refleks, reseptor menerima rangsangan saraf sensorik interneuron di sumsum belakang tanpa diolah oleh pusat saraf-saraf motorik. Dan kali ini saya akan membahas tentang jantung. Jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh. Jika jantung dan pembuluh bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala. Parahnya jika jantung kehilangan fungsi, kematian bisa terjadi. Lantas, seperti apa anatomi jantung dan bagaimana mekanisme kerja organ ini dalam tubuh? Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang dan sedikit ke kiri tulang dada sternum. Morfologi jantung. Yang pertama, perikardium. Perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serum untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium, lapisan terluar, miokardium, lapisan tengah, dan endokardium, lapisan bawah. Yang kedua ada serambi atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berplot, karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Pada gambar anatomi jantung, tampak serambi berada pada sisi kanan dan kiri jantung. Sini yang ketiga ada bilik ventrikel, sama seperti serambi atau bilik atau ventrikel merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sementara itu bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Yang terakhir ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu yang pertama katup trikuspid yang mengatur aliran darah antara serambi kanan dan kiri kanan. Yang kedua katup pulmonal mengatur aliran darah dari kanan ke arteri pulmonalis yang membawa dari otot darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga, katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dan paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Yang keempat, katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta, arteri terbesar pada tubuh. Next, yang kelima ada otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lirik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pada otot jantung ini terdapat siklus jantung, yakni urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak berikut dua fase siklus jantung, yaitu sistol dan diastol. Hal ini menyebabkan dua angka yang terkait dengan tekanan. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu arteri pembuluh darah. Jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi dari ke sisi kiri otot jantung, ventrikel, dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah serta konsisten. Konduksi jantung. Sistem konduksi jantung terdiri dari otot-otot jantung termodifikasi dan mampu menghasilkan aktivitas listrik secara spontan dan mengantarkannya ke seluruh bagian otot jantung. Listrik yang dihasilkan akan diantarkan ke seluruh bagian otot jantung secara cepat dan terkoordinasi. Komponen utama dari sistem konduksi jantung adalah nodus SA, nodus AP, berkas HIC, HIS, berkas cabang, dan serat Purkinje. Kontraksi jantung yang ritmis bergantung kepada pembentukan dan penjelaran impuls yang teratur di sepanjang jalur konduksi ini. Sistem konduksi jantung mengirimkan sinyal listrik yang umumnya dihasilkan oleh nodus sinoatrial untuk menyebabkan kontraksi otot jantung. Sinyal pancamakar yang diinisiasi di nodus sinoatrial bergerak melalui atrium kanan ke nodus atrium ventrikular AV di sepanjang berkas HIS dan berjalan melalui cabang-cabang berkas untuk menimbulkan kontraksi otot jantung. Sinyal ini pertama kali memberikan stimulus kontraksi dan atrium kanan dan kiri, dan kemudian mengalir ke ventrikel kanan dan kiri. Aliran listrik ini kemudian memungkinkan terjadinya proses memompa darah ke seluruh tubuh. Perbedaan otot polos jantung dan otot lirik. Perbedaan dari ketiga otot ini adalah
Yang pertama, bentuk sel penyusun. Otot polos, gelendong, otot lurik, silindris panjang, otot jantung, silindris dengan bagian ujung bercabang. Inti sel, otot polos, bentuk oval, jumlah satu berada di tengah. Otot lurik, bentuk lonjong, jumlah banyak di tepi serat otot. Yang otot jantung, bentuk lonjong, jumlah satu di tengah serat. Pita gelap terang atau lurik, otot polos tidak ada, otot lurik ada, otot jantung ada. Aktivitas dari otot polos adalah kontraksi lambat dan tidak mudah lelah. Otot lurik kontraksi cepat dan mudah lelah. Otot jantung kontraksi kuat, ritmis, tidak mudah lelah. Pengaruh saraf, otot polos saraf tak sadar bekerja secara involunter dan otot lurik saraf sadar bekerja secara volunter. Dan otot jantung saraf otonom bekerja secara involunter. Letak dari otot polos adalah menyusun organ dalam seperti pembuluh darah, saluran pernafasan, saluran reproduksi. Otot lurik melekat pada rangka dan otot jantung melekat di jantung. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.